Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 4 SD. Yang akan Pak Guru bahas yaitu adalah bersih itu sehat. Oke, sudah siap semuanya anak-anak? Oke, kalau gitu Pak Guru lanjutkan. Yang akan Pak Guru bahas pertama adalah mengenal arti bersih dan sehat. Apa sih itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran. Jadi yang namanya bersih itu bebas dari kotoran. Kotoran itu bisa berupa debu atau mungkin air yang kotor, air comberan atau air apa lagi dan sebagainya. Ada bisa berupa tanah yang basah, itu juga termasuk dalam kotoran. Ada juga kotoran yang berasal dari hewan, ya. Kotoran hewan juga itu termasuk kotoran. Oke, kita lanjut. Suci artinya bebas dari najis. Jadi kalau yang namanya bersih itu bebas dari kotoran, tapi kalau suci bebas dari najis. Jadi dapat diartikan bersih itu belum tentu suci, tapi kalau suci itu sudah pasti bersih. Kenapa? Karena najis itu termasuk kotoran itu termasuk salah satu najis. Nah, kotoran yang termasuk salah satu najis itu adalah dari kotoran hewan ataupun dari kotoran manusia. Itu termasuk dalam najis. Jadi kalau kita bersih, kalau ada tempat yang bersih, tempat itu belum tentu suci, tapi kalau tempat suci itu bersih, tempat itu suci, sudah pasti tempat itu bersih. Oke, kita lanjut. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang namanya najis itu adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja. Nah, kotoran ini atau tinja ini bisa kotoran manusia, ya, atau kotoran hewan. Dan air seni atau urin. Nah, air seni kita atau air seni hewan itu termasuk dalam salah satu najis. Jadi kalau kita terkena salah satu dari itu, maka kita itu terhalang ibadahnya kepada Allah. Artinya kita beribadah, ibadah kita tidak sah, ya. Terus harus bagaimana? Kalau kita terkena dari salah satu itu, maka harus disucikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Jadi yang namanya bersih atau suci itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah bersih atau suci dari hadas dan bersih atau suci dari najis. Ya, hadas itu ada dua. Yang pertama hadas kecil. Ya, jadi hadas itu ada dua. Yang pertama itu adalah hadas kecil. Contohnya buang air, ya, bisa buang air kecil ataupun buang air besar. Itu adalah termasuk hadas. Yang kedua, buang angin atau yang biasa anak-anak sebut dengan kentut. Nah, itu juga termasuk dalam hadas kecil. Terus kalau kita mengalami kedua salah satunya atau buang air ataupun kentut, maka itu akan membatalkan wudhu. Nah, hadas itu membatalkan wudhu, maka cara bersucinya lagi, maka kita harus wudhu lagi. Itu hadas kecil, ya. Itu membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu adalah hadas besar. Contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan yang perempuan yaitu adalah haid. Nah, perempuan itu adalah haid. Kalau kita mengalami hadas besar, maka cara bersucinya yaitu dengan cara mandi janabat atau mandi junub, ya. Itu tentang hadas. Jadi intinya yang namanya hadas itu berasal dari diri kita sendiri. Contohnya tadi kalau kita mengalami buang air kecil ataupun buang air besar, berarti kita ada hadasnya, maka harus berwudu. Kalau menjadikan wudu kita menjadi batal, maka kita harus berwudu lagi. Ataupun buang angin atau kentut, maka kita
harus wudu. Nah, kalau hadas besarnya itu adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Mimpi basah bagi laki-laki ini artinya keluarnya air mani. Nah, itu maka kita harus mandi janabat atau mandi junub. Itu tentang hadas ya. Paham tentang hadas ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Membersihkan najis itu harus menggunakan air yang mutlak. Nah, jadi yang namanya membersihkan najis itu harus menggunakan air mutlak. Apa sih air mutlak? Air mutlak itu artinya ya, air yang dapat untuk mensucikan. Nah, itu air mutlak. Contohnya air hujan ataupun air sumur. Nah, itu maka kita harus menggunakan air hujan atau air sumur yang bisa mensucikan dari najis ataupun hadas. Jadi kalau kita bersuci itu airnya harus suci terlebih dahulu. Tidak boleh air itu terkena kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun ada seumpama ada cicak, ada kotoran cicak di dalam air yang mau kita gunakan untuk bersuci, buat wudhu atau buat mandi janabat, maka air itu tidak sah untuk bersuci. Sah asalkan air itu lebih dari 2 kula. Nah, itu baru air itu boleh digunakan untuk bersuci. Seumpama, ada sebuah danau. Danau itu sangat luas. Nah, air berasal dari air hujan itu danau. Nah, terus kita pengen wudhu atau pengen bersuci. Di situ hanya ada danau, tapi di danau itu ada kotoran ikannya. Bagaimana? Maka bersucinya airnya itu tetap air suci. Kenapa? Karena air danau itu lebih dari 2 kula. Boleh digunakan untuk bersuci walaupun di dalamnya ada ikannya. Ikan itu mengeluarkan kotoran di danau tersebut. Maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Oke, paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Istinja. Nah, sering anak-anak dengar apa itu istinja? Istinja yaitu adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan atau bahasa yang sehari-harinya kita gunakan yaitu adalah cebok. Jadi yang namanya istinja itu salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Bahasa sehari-harinya yang kita lakukan adalah cebok. Baik saat kita pipis atau buang air kecil atau saat kita buang air besar atau berak. Nah, itu dinamakan istinja. Istinja itu bisa menggunakan air. Tetapi kalau tidak ada air, itu istinja boleh menggunakan tisu. Nah, apalagi kalau tidak ada tisu lagi bagaimana? Kalau tidak ada tisu, boleh kita menggunakan batu. Syaratnya batu itu harus dalam kondisi bersih, tidak boleh ada kotoran atau dan lainnya. Batu itu harus kondisi bersih. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Aku senang berwudu. Apa sih itu berwudu? Berwudu adalah membersihkan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, dan kaki. Itu yang namanya berwudu. Berwudu sebagai syarat agar sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholat kok kita belum wudu, maka sholat kita tidak sah. Kalau kita mau sholat maka kita harus wudu terlebih dahulu agar badan kita dalam kondisi suci dari hadas kecil ya. Jadi Pak Guru bilang tadi yang namanya wudu itu mensucikan diri dari hadas kecil ya. Jadi kalau kita belum wudu maka sholat kita tidak sah. Wudu harus menggunakan air yang suci. Nah, seperti Pak Guru bilang tadi, wudu itu harus menggunakan air yang suci. Setiap muslim harus mengetahui tata cara berwudu. Bagaimana dengan anak-anak semua? Sudah tahu tata caranya berwudu? Oke. Jadi, tata cara berwudu yaitu yang ke-1 yaitu ya, ada yang namanya rukun wudu. Nah, rukun wudu ini artinya kalau ada salah satu dari rukun wudu ini tidak kita laksanakan, maka wudu kita itu tidak sah. Jadi yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Apa saja itu rukun wudu? Di antaranya yaitu adalah niat. Nah, rukun itu pekerjaan di dalam wudu. Yang pertama adalah niat. Nah, berarti kalau kita wudu kok tanpa kita niat, itu
wudunya tidak sah. Nah, niat itu boleh dilafalkan dan boleh tidak dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan berarti di dalam hati, ya. Niat wudu. Anak-anak hafal nggak niat wudu? Oke, niat wudu yaitu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Pak Guru ulangi lagi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Itu namanya niat wudu. Ya, sambil dihafalkan di rumah ya. Selanjutnya adalah membasuh seluruh muka dengan sempurna. Muka atau wajah kita itu harus dibasuh dengan sempurna. Nah, batasannya yaitu sampai tumbuhnya rambut kita. Nah, muka kita itu adalah sampai tumbuhnya rambut yang ada di kepala kita. Nah, itu batasan muka kita. Dan sampai yang terlihat oleh bagian depan. Dari depan terlihat itu adalah muka kita. Jadi harus dibasuh dengan sempurna. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini harus betul membasuh kedua tangannya sampai siku karena batasannya itu adalah siku. Jangan cuma sampai pergelangan kalau membasuh tangan, ya. Jadi harus sampai siku. Kalau sedang wudu, siku kita harus basah. Maka kalau tidak sampai siku, maka wudunya tidak sah karena ini termasuk dalam salah satu rukun wudu. Selanjutnya yaitu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, sebagian kepala ini boleh satu helai rambut atau sebagian dari rambut diusap dengan air. Ya, kalau mau seluruhnya ya boleh, tapi rukunnya yaitu adalah sebagian. Jadi sebagian itu boleh satu helai rambut. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini kalau kaki itu batasannya sampai mata kaki. Jadi kalau kita membasuh kaki saat wudu itu harus sampai mata kaki. Ya, kalau mata kaki tidak basah, maka wudunya tidak sah karena ini adalah termasuk dalam salah satu rukun wudu. Selanjutnya yaitu adalah tertib. Apa sih itu tertib? Tertib itu artinya urut atau berurutan, jangan sampai loncat-loncatan. Kalau tidak urut maka rukun wudunya tidak urut, maka wudunya tidak sah. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, selanjutnya yaitu adalah sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi membaca basmalah ini sunah. Jadi yang namanya sunah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak akan membatalkan wudu, ya. Jadi kalau tidak membaca basmalah maka wudunya tetap sah. Selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, kalau sampai lupa tidak mencuci kedua telapak tangan maka wudunya tetap sah karena ini termasuk dalam sunnah. Tapi kalau kita lakukan maka kita akan mendapat pahala. Selanjutnya adalah berkumur. Selanjutnya membersihkan lubang hidung. Selanjutnya mengusap kedua telinga. Selanjutnya, mendahulukan anggota wudhu yang kanan. Nah, jadi kalau mendahulukan anggota wudhu yang kanan itu adalah sunnah, ya. Kalau kita mendahulukan anggota wudhu yang kanan, maka kita akan mendapat pahala. Kalau sampai tidak mendahulukan wudhu yang kanan, juga tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali itu adalah sunnah. Kalau sekali pun tidak apa-apa, karena 3 kali itu merupakan sunnah. Selanjutnya adalah membaca doa sesudah wudhu. Jadi membaca doa sesudah wudhu itu adalah sunnah. Kalau kita lupa tidak membaca doa sesudah wudhu, maka wudhu kita tetap sah. Oke, paham anak-anak? Jadi jangan takut untuk berwudhu. Umpamanya, Pak, saya nggak mau wudhu, kenapa? Karena belum tahu doanya. Nggak apa-apa, karena doa wudhu itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita tidak doa wudhu, maka wudhu kita tetap sah. Oke, sampai sini paham? Urutan wudhu. Urutan wudhu yang pertama yaitu adalah niat. Nah, yang kedua membaca basmalah. Yang ketiga mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang keempat yaitu berkumur. Yang kelima membersihkan lubang hidung. Yang keenam membasuh seluruh muka. Yang ketujuh membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kedelapan mengusap sebagian rambut. Yang ke-9 mengusap kedua daun telinga. 10 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang ke-11 yaitu membaca doa setelah wudhu. Yang ke-12 yaitu
tertib. Nah, ini semua urutan wudhu ini semua itu ada yang termasuk dalam rukun wudhu dan ada yang termasuk dalam sunnah wudhu ya. Jadi yang namanya rukun itu tidak boleh sampai ditinggalkan karena kalau sampai ditinggalkan itu nanti wudhunya tidak sah. Oke. Mungkin materi yang bisa Pak Guru bahas untuk tema wudhu, Pak Guru bisa menyampaikannya cuma sampai di sini. Nanti setelah ini ada materi tentang tayamum, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salahnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih. Al-afu minkum. Salam.